Meski sebelumnya tak mau bicara ihwal isu kandasnya hubungan asmara dengan Muhammad Fardana, kemarin pedangdut Ayu Ting Ting akhirnya buka suara ihwal berakhirnya rencana pernikahan dengan lelaki yang telah resmi melamarnya. Kepada tim Gospot secara eksklusif, Ayu mengaku ada hal-hal prinsip yang tak bisa dicari titik temu hingga akhirnya ia dan Fardana memilih berpisah. Lantas seperti apa curahan hati Ayu? Gini, mungkin beberapa hari ini kalian juga nunggu-nunggu gitu kan, masyarakat juga udah nunggu-nunggu gitu. Sebenarnya di sini juga pastinya saya bersedia untuk menjelaskan bahwa memang pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus dari semenjak tanggal 22 Juni kemarin. Itu di antara kami, dan tanggal 27 hari Kamis kemarin itu di antara sama orang tua dan secara resmi. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip buat saya juga, itu yang yang menurut saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Dan cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman dekat saya yang tahu, biarkan itu menjadi hal yang privasi buat kami. Meski tak mau merinci ihwal apa prinsip yang sulit dipersatukan karena terlalu pribadi, namun pengakuan ini seolah menjawab spekulasi liar yang beredar selama ini. Ya, sebelumnya prajurit berpangkat Lettu TNI yang tengah bertugas di Papua ini diketahui telah menghapus foto kebersamaannya dengan pelantun Sambalado sambil membubuhkan caption, "Indah dikenang, tidak diulang." Sejak saat itu, rumor berhembus jika Ayu dan Fardana sudah putus. Karena emang saya belum sempat nurunin juga gitu kan. Lagian juga menurut saya apa salahnya sama foto gitu. Biarkan itu menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup saya. Toh kan nggak ada salahnya juga kan. Lagian foto kan sebuah simbol doang kan gitu kan. Yang penting kan hati kita sudah bisa berdamai dengan kenyataan dan kebenaran gitu. Itu kan yang paling penting menurut saya gitu. Toh juga nanti memang ada waktunya. Ya, kenapa harus buru-buru juga gitu. Santai aja. Bukan hanya soal foto, Fardana juga sempat membagikan video yang menjurus adanya perdebatan tak usai antara dirinya dan kekasihnya. Dalam video itu tertulis kata-kata satir, "Donkey say to the tiger, the grass is blue." Kalimat itu menggambarkan perumpamaan sikap tentang kebenaran yang masing-masing, yakni seperti layaknya keledai dan harimau yang punya keyakinan berbeda soal kebenaran. Meski tak menyebut eksplisit untuk siapa satir itu ditujukan, tapi seolah tersambung dengan perbedaan prinsip yang Ayu ungkap sehingga keduanya sulit dipersatukan. Mungkin menurut saya baik, menurut Mas Dana tidak baik, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi itulah yang tadi saya bilang gitu. Tidak bisa kami jembatani itu gitu, makanya sampai terjadi seperti ini. Itu yang tadi saya bilang gitu, karena memang ada beberapa hal prinsip gitu ya yang tidak bisa kami satukan gitu. Jadi ya mungkin ini memang jalan yang terbaik gitu aja sih. Kalau ditanya siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu. Karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya. Gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip gitu, dan itu harga mati buat saya gitu. Entah apa prinsip yang mereka perdebatkan, yang jelas hanya Ayu, Fardana, dan Tuhan yang tahu. Tapi sebelum jurang perbedaan prinsip itu diungkap Ayu, isu masa lalu Fardana soal red flag berhembus kencang. Atribut negatif untuk pria itu santer digunjing warganet. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, namun Ayu tampaknya tak mau mengulang kisah masa lalunya hingga memilih memutuskan tunangan sebelum janur kuning terkembang. Biarkan itu menjadi hal yang privasi buat saya dan juga keluarga gitu. Cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman saya aja. Biarkan itu menjadi, ya udahlah, jadi rahasia kami lah. Isu red flag itu bahkan sempat mencuat di awal ketika Februari 2024 lalu Ayu dan Fardana resmi lamaran. Namun isu masa lalu itu sejatinya bagi para psikolog seperti Denny Darko tak perlu dirisaukan karena setiap orang punya masa lalu, tak terkecuali masa lalu yang buruk. Red flag semua orang masa lalu itu pasti nggak semuanya baik. Udah yuk janji kedepannya akan niat positif, mulia, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau itu didengerin netizen, udah gagal dijamin. Karena kebanyakan orang bilang bahwa ini adalah campur tangan kedua orang tua gitu. Kebetulan ini memang keputusan saya pribadi, dan saya mengambil keputusan ini ketika orang tua saya memang lagi
melaksanakan ibadah haji dan mereka memang masih di Mekah, tidak ada campur tangan sedikit pun gitu dengan mereka gitu ya. Dan lagi pula kalau keluarga saya ikut campur memangnya kenapa? Karena memang saya ini masih menjadi hak ayah saya, karena ayah saya belum ijab kabul, belum menyerahkan saya kepada orang lain gitu. Jadi wajar kalau masih kedua orang tua saya misalnya gitu ya masih pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Kan setiap orang tua pasti seperti itu. Bersama dengan kabar gagalnya Ayu naik ke pelaminan bersama lelaki pujaannya, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum yang semula begitu dekat dengan Ibunda Fardana, yakni Rakaya, pun diketahui belakangan unfollow akun calon besannya. Maksudnya dari pihak keluarga Mas Dana dan keluarga saya juga semuanya baik-baik gitu. Alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan sangat baik. Akraban keluarga Ayu dan Fardana memang sempat terurai terutama sejak Lebaran Idul Fitri lalu. Bahkan orang tua Ayu dan keluarga besarnya tampak begitu antusias kala ayah Fardana sempat bagi-bagi amplop. Acara itu berlangsung seru di tengah syukuran rumah baru Ayu. Yang di belakang gak kebagian. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya yang jelas saya berterima kasih gitu ya, selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya. Jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Keluarga Fardana sendiri tampaknya berusaha menepis isu red flag di beberapa kanal pemberitaan, baik adik Fardana maupun ibu sambungnya, Hajar Rakaya, menyebut Fardana adalah laki sekaligus kakak paling penyayang. Ya itu dia, makanya jangan saling menggoreng lagi satu sama lain. Di sini sudah saya jelaskan kalau bisa nih jangan dipotong satu sama lain, maksudnya jangan dipotong-potong gitu, jadi biar nggak digoreng lagi sama satu sama lain gitu ya. Karena memang semuanya baik-baik. Saya pun dengan papa masih menjaga komunikasi dengan sangat baik. Saya sangat menghargai beliau dan sangat menghormati beliau. Beliau sangat baik pada saya dan keluarga. Saya sangat menyayangi beliau, sudah seperti orang tua saya sendiri gitu. Jadi ya semuanya memang sudah qadarullahnya, memang belum jodoh.